Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, mungkin ini adalah video pertama saya. Saya harap teman-teman maklum ya, di video ini masih terdapat banyak kesalahan. Oke, pertama saya akan memperkenalkan diri saya. Nama saya Nurzakia Ramayanti. Saat ini saya sedang berstudi di Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta. Saya sekarang berada di Fakultas Adab dan Humaniora dan jurusan Bahasa dan Sastra Arab. Oke, pada video kali ini saya akan mereview salah satu naskah pidato dari guru besar Universitas Indonesia. Dan mungkin mereview naskah pidato ini adalah salah satu tugas mata kuliah saya, yaitu mata kuliah filologi. Akan tetapi saya tidak akan memfokuskan bahwa ini adalah seutuhnya dalam tugas mata kuliah saya, tetapi saya juga ingin teman-teman semua dapat mengambil ilmu pengetahuan dan pelajaran dalam video saya ini. Oke, kita mulai videonya. Baiklah, pada video ini adalah review naskah pidato dan identitas budaya yang dipidatokan oleh salah satu guru atau salah satu dosen di Universitas Indonesia yang dimana sedang mengemban studi naskah lama, dan dia sedang bekerja sama dengan salah satu guru besar dengan salah satu rekannya di Fakultas Ilmu Pengetahuan dan Budaya di Universitas Indonesia, dan berikut adalah sekaligus pidato pengukuhan atas jabatan guru besar Fakultas Ilmu Pengetahuan dan Budaya di Universitas Indonesia. Pada naskah pidato ini, sang pembicara pidato mengutarakan bahwa beberapa tahun yang lalu dia telah mengunjungi bersama salah satu rekannya, yaitu dari Departemen Kebudayaan dan Pariwisata Republik Indonesia. Mereka sama-sama bekerja sama mengunjungi salah satu rumah koleksi buku-buku yang ada di Tangerang. Mereka mendapatkan tugas dari Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Republik Indonesia untuk mengecek keaslian naskah lama, dan di mana naskah lama ini adalah tulisan tangan berhuruf Jawa yang berjudul Serat Centini yang dijual. Isu-isunya mereka mendapatkan informasi bahwa tulisan tangan ini dijual sekitar 2,5 miliar. Nah, pasti di benak teman-teman semua, mengapa sih naskah lama ini dijual dengan harga yang sangat tinggi, dan apa sih yang membuat naskah ini terlihat sangat tinggi? Dan menurut informasinya, siapapun orang yang bisa atau yang dapat membeli tulisan karya naskah lama ini, dia adalah disebut dengan orang kaya. Baiklah, menurut si pembicara pidato, mengapa naskah lama tersebut bisa harganya sampai tinggi sekali? Karena dia mengetahui bahwa kolofon dari naskah tersebut selesai disalin pada tahun 1926. Nah, kita akan menjawab mengapa naskah tersebut sangat mahal sekali. Pada studi sastra sangat berkaitan dengan mata kuliah atau ilmu pengetahuan filologi, kodikologi, dan paleografi. Dan sekilas saya akan menjelaskan tentang beberapa istilah tersebut. Yang pertama yaitu filologi. Filologi berasal dari kata bahasa Yunani yang artinya yaitu yang pertama adalah filologi, berasal dari kata bahasa Yunani yaitu filologia yang artinya senang akan kata, tetapi lebih diluaskan lagi menjadi senang akan karya tangan yang bernilai tinggi. Nah, yang kedua ada kodikologi yang artinya yang berasal dari bahasa Latin yaitu codex yang artinya teras batang pohon. Dan yang ketiga ada namanya paleografi, yaitu paleo berasal dari kata Yunani palalois yang artinya kuno, dan grafein yang artinya menulis. Nah, paleografi di sini artinya adalah studi yang mempelajari tulisan kuno. Sekilas tentang filologi ini membahas tentang naskah atau kandungan teks yang ada pada naskah lama. Nah, kalau kodikologi ini adalah lebih berfokus kepada fisik dari naskah tersebut, seperti
bahan naskahnya, jilidannya dan sebagainya. Dan paleografi di sini adalah lebih memfokuskan kepada telaah perkembangan dan perubahan huruf yang terjadi pada masa ke masa. Nah, pada kali ini adalah kita akan membahas tentang katalog naskah Nusantara, yang dimana katalog naskah Nusantara ini memberikan info deskriptif tentang suatu naskah pada naskah lama. Nah, pada video ini si pembicara pidato menjelaskan bahwa dia telah menjalankan atau dia telah meneliti bersama rekannya tadi, yaitu penelitian naskah Nusantara yang telah dilakukannya ke beberapa daerah. Nah, yaitu menurut si pembicara pidato, untuk mendapatkan naskah milik perorangan tidaklah mudah, harus memiliki kesabaran, keuletan dan pendekatan yang khusus kepada si penjaga atau si pelestari tulisan tangan milik perorangan tersebut. Dan biar apa dan supaya si pemilik naskah tersebut memiliki kepercayaan kepada peneliti tersebut, agar harta pusaka atau naskah lama yang ia miliki perorangan itu tetap terjaga aman dan dilestarikan walaupun sudah berpindah tangan kepada si peneliti tersebut untuk diteliti. Nah, menurut pembicara pidato tersebut, dia telah meneliti katalog naskah Nusantara, dan menurut mereka meneliti naskah Nusantara ini semata-mata bukan untuk pengetahuan, akan tetapi untuk menyelamatkan pelestarian dan informasi budaya yang dimiliki oleh naskah perorangan tersebut, dan data tersebut agar terlihat aman dan tetap dilestarikan, disimpan atau diambil dengan proses digitalisasi, yaitu dengan digital foto atau kamera digital. Karena apabila ada suatu kayak seperti bencana alam, kehilangan atau rusak, nah naskah atau file tersebut masih tersimpan dalam digital foto atau digital video, yaitu dengan proses digitalisasi. Nah, penelitian tersebut sudah terjadi di beberapa daerah, yang seperti beberapa penelitian naskah tradisional daerah di Bali, Lombok, dan naskah ini disebut dengan naskah lontar. Nah, naskah berikutnya adalah naskah Jawa di Keraton Jogja. Nah, selanjutnya adalah yaitu katalog naskah dari Fakultas Sastra UI dan katalog naskah Buton koleksi dari Abdul Mulkuzari dan katalog naskah Palembang. Nah, selanjutnya itu adalah naskah katalog naskah dari Kalimantan, Ambon, yaitu perorangan, ya, dan selanjutnya Cirebon, Lombok, Kerinci, Sulawesi, dia memakai naskah yang terbuat dari lontar. Nah, hingga kini bahan dari lontar ini bahasa Latin dari Nah, selanjutnya adalah dari Cirebon, Lombok, Kerinci, Sulawesi, dan dia memakai bahan dari daun lontar, dan jenisnya ini sangat banyak, yaitu kalau di Kerinci disebut dengan kelopak betung. Nah, hingga kini bahan lontar ini sangat banyak dipakai di berbagai daerah. Nah, lontar ini berasal dari bahasa Latin, yaitu Palamica, yaitu bahasa Latin dari Palmyra, yang daun lontarnya ini yang dipakai untuk naskah lama itu yang masih muda, yang sekitar kalau di prosesnya itu sekitar 3 bulan sampai 1 tahun. Tetapi kalau misalkan prosesnya ini kurang dari yang waktu yang ditentukan, maka daun lontar ini akan menjadi tidak tertulis atau mudah patah. Nah, dan sekarang proses penulisan naskah lama ini yang masih aktif itu ada di Karangasem, Bali. Nah, selanjutnya adalah di daerah Jawa Barat, yaitu dipakainya dengan bahan nipah atau daun kelapa. Nah, di istilah lain yaitu adalah katanya dluwang atau delancang, yang artinya kertas, dipakai di daerah Madura dan Jawa. Dan
Pada saat Belanda menyebutkan ini adalah Japanese paper, yang artinya kertas Jawa. Nah, proses deluang ini sekitar 2 minggu dan yang berumur 3 sampai 6 bulan dan tidak memakai deluang atau nipas yang tua karena akan putus. Jika mendapatkan bahan yang tua, dia akan cepat putus. Nah, pusat deluang yang berkembang itu ada di Ponorogo, di Purworejo, dan di Garut. Akan tetapi di Ponorogo itu berkembangnya pada abad ke-20. Nah, sekarang yang sampai saat ini berkembang, berproses, menghasilkan karya tulis naskah lama, yaitu adanya di Garut. Selanjutnya adalah di daerah Sumatera Utara, khususnya ini di Danau Toba. Nah, di Danau Toba ini atau di Sumatera Utara sering dipakainya dengan kulit kayu atau disebut dengan pustaha. Oke, di Lampung juga menggunakan kulit kayu atau disebutnya dengan buku lipat karena seperti dilipat-lipat seperti alat musik seperti itu. Nah, kayu yang dipakai di Danau Toba atau di Sumatera Utara ini adalah kayu yang berbahan halim atau kayu halim, disebutnya seperti itu. Oke, proses pembuatannya ini sekitar 1 bulan, dan di daerah Kerinci juga memakai dari kulit kayu dan disebut dengan kayu lipat atau buku lipat. Nah, di Sumatera, di Lampung, dan di Filipina juga menggunakan naskah lama ini bahannya dengan bambu, dengan bentuk bambu yang bulat, kemudian memiliki ruas 1-5 ruas. Dan ada juga yang memakai naskah lama ini dengan kertas Eropa, yang dimana kertasnya ini import dari Eropa, yang dimana memiliki ciri-ciri seperti adanya gambar, huruf, angka, garis, dan memiliki garis vertikal dan horizontal. Oke, baiklah, selanjutnya adalah tulisan non-Latin yang tulisan non-Latin Nusantara yang berasal dari India dan Arab juga ada. Nah, seperti di India adalah Pallava yang melahirkan tulisan-tulisan Jawa, Bali, dan disebut dengan Hana Caraka dan variannya, dan juga kelompok Batak, Rajang, Sunda Lama, Bugis, Makassar itu juga memiliki istilah seperti Kaganga dan variannya. Oke, naskah lama pada bahasa Arab yaitu Jawi, yaitu pada bahasa Arab Melayu. Nah, Pegon, bahasa Arab Pegon yaitu terdapatnya di Jawa, Sunda, Madura, dan Serang. Oke, selanjutnya adalah Bugis dan Makassar itu bernama Buriwolio dan Butan, seperti itu. Arab berbahasa Jawa, Arab Jawa yaitu tulisan Arab bahasa Aceh, dan Pegon Gorontalo tidak ditulis sebagai tulisan Arab di bahasa Melayu. Di dalam naskah tulisan lama ini terdapat beberapa bahasa, yaitu bahasa yang sering digunakan atau bahasa utama, yaitu yang dikemukakan oleh Robson pada tahun 1988 adalah bahasa Aceh, Minangkabau, Melayu, Lampung, Sunda, Jawa, Madura, Bali, Makassar, Bugis, dan Wolio. Yaitu apabila lebih dari satu bahasa itu dipakai di daerah Kerinci, seperti Undang-Undang Tanjung Tanah yang memiliki 2 bahasa atau lebih di dalam naskah tersebut, yaitu pada daerah Kerinci. Nah, di sini terdapat naskah-naskah di beberapa daerah itu adalah sebagai ciri dari kedaerahan daerah tersebut gitu. Seperti layaknya seperti Ambon memiliki naskah lama seperti gulungan vertikal, tetapi di dalam gulungan vertikal naskah tersebut terdapat
isinya itu adalah khutbah Jumat, khutbah Idul Fitri, khutbah perkawinan, dan lain-lain sebagainya. Dan di beberapa naskah lama juga memiliki genre di setiap daerah, yaitu yang mayoritas genrenya itu yang berasal dari seperti keagamaan, yang membahas tentang keagamaan, membahas tentang sejarah, sastra, bahasa, moral, etika, undang-undang, hukum adat, dan legenda atau folklore, seni, teknologi, obat-obatan, dan ramalan, ilmu tua, mantra, dan games atau permainan anak-anak, dan yaitu nasihat-nasihat. Nah, menurut penelitian dari sang pembicara pidato, ada 2 faktor yang saat ini menjadi fokus atau yang menjadi kesimpulan dari pidato si pembicara tersebut. Yang pertama adalah pemilik naskah perorangan itu tidaklah kehilangan sudah kehilangan ikatan emosional dari leluhur mereka, dan generasi penyimpan naskah lama tersebut yang sekarang ini adalah sudah menjadi tugasnya hanya menjaga tanpa mengetahui apa isi dari yang mereka jaga, seperti itu. Tetapi mereka hanya semata-mata untuk menjaga dan melestarikan dari naskah lama tersebut. Nah, faktor yang kedua adalah faktor kurangnya perhatian dari pemerintah atau lembaga-lembaga yang ada di Indonesia. Nah, pelestarian naskah lama ini haruslah dijaga, haruslah diperhatikan lebih, supaya para leluhur-leluhur atau para kita sebagai masyarakat masih melestarikan budaya kita sendiri, seperti itu. Nah, kurangnya perhatian pemerintah di Indonesia ini dari segi perhatian lebih terhadap lingkungan tentang naskah tersebut, dari segi dana, sehingga para penyimpan atau para pelestari dari naskah tersebut meminta atau mencari dana ke lembaga-lembaga asing. Ini sungguh memprihatinkan untuk bangsa Indonesia. Dan kita dapat melihat bahwa sekarang pemerintah atau lembaga-lembaga di Indonesia ini lebih memperhatikan bangsa lain ketimbang bangsanya sendiri. Padahal yang ingin diperhatikan itu adalah budaya yang terdapat pada naskah lama tersebut, yang terdapat di situ tuh ada moral dari bangsa Indonesia tersebut. Sehingga dengan kurangnya perhatian dari pemerintah dan lembaga-lembaga di Indonesia, maka terjadilah relanya berkorban untuk menjual naskah tersebut kepada orang asing untuk dana. Nah, seperti itu sangat memprihatinkan untuk kita. Nah, di sini kita harus tetap menjaga naskah lama untuk selalu melestarikan naskah tersebut, sehingga tidak terjadinya seperti yang kita inginkan, seperti tadi, kurangnya perhatian dari lembaga-lembaga pemerintah, seperti itu. Karena menjual naskah lama tersebut sama aja seperti menjual identitas budaya bangsa tersebut. Jadi kalau misalkan naskah lama di Indonesia telah terjual ke negara asing atau ke orang asing, maka identitas budaya Indonesia itu telah terjual secara tidak langsung, seperti itu. Maka di sini kita sebagai mahasiswa, sebagai masyarakat Indonesia atau sebagai pemerintah juga, kita harus sama-sama memperhatikan pelestarian yang namanya naskah lama tersebut. Nah, supaya tidak terjadi yang tidak diinginkan, seperti hal-hal negatif lainnya, seperti itu. Nah, baiklah, mungkin review pidato dari pembicara pidato tersebut cukup di sini. Mohon maaf, saya mengetahui bahwa dalam video saya ini banyak kesalahan. Mohon maklum. Oke, saya tutup video saya ini dengan salam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.